Ya, media Prancis akui timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23 bisa jadi kuda hitam di Piala Asia U23 2024. Kami menunggumu di Olimpiade Paris 2024. Hadapi timnas Indonesia di perempat final Piala Asia, media Korea soroti gol Indonesia versus Yordania. Tiki-taka yang fantastis. Media Korea Selatan menyebut gol-gol timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 tercipta lewat proses tiki-taka yang fantastis. Ya, adalah Star News Korea yang menyebut demikian. Dalam salah satu headline pemberitaannya, Indonesia U23 disebut tampil dengan digdaya. Ini menjadi kejutan besar sebab lawan yang dihadapi adalah Yordania. Indonesia U23 menang 4-1 atas Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Minggu 21 April malam. 2 dari 4 gol tersebut tercipta lewat permainan sentuhan yang cepat. Indonesia yang dipimpin pelatih Sinteyong merupakan tim yang terorganisir dengan baik. Mereka membuat Yordania kewalahan dengan umpan cepat dan tekanan ke depan yang aktif, tulis Star News. Ya, gol yang dimaksud adalah tembakan Witan Sulaiman pada menit ke-40. Gol ini berawal dari umpan Marcelino Ferdinand kepada Rizky Ridho yang lantas memberikan assist kepada Witan dan diselesaikan dengan tembakan melengkung. Gol-gol Indonesia U23 menjadi sorotan karena tim yang akan dihadapi oleh Korea Selatan adalah Garuda Muda. Ini dikarenakan Korea menjadi juara grup B setelah mengalahkan timnas Jepang U23 dengan skor tipis 1-0. Ini akan menjadi duel pertama Shin Tae-yong sebagai mantan pelatih Korea Selatan. Karenanya pula permainan Indonesia mendapatkan ulasan yang cukup mendalam dari media-media Korea. Ya, semoga saja timnas Indonesia U23 berhasil mengejutkan Korea Selatan. Seperti mana ketika timnas Indonesia U23 mengejutkan Australia dan Yordania. Selanjutnya media Prancis L'Ukraine Opposé memberikan perhatian kepada 2 tim yakni timnas Indonesia dan Vietnam U23 di Piala Asia U23 2024. Menurut media Prancis itu timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 bisa menjadi kuda hitam kalau melihat performa kedua tim di fase grup Piala Asia U23 2024. Ya, tim asal Asia Tenggara ini berhasil membuat kejutan selama tampil di fase grup Piala Asia U23 2024. Dalam turnamen yang digelar di Qatar tersebut, timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 kompak lolos ke babak perempat final. Ya, melihat penampilan apik timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23, L'Ukraine Opposé melihat ada potensi kedua tim tersebut menjadi kuda hitam di perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya tim-tim lain wajib waspada kalau tidak mau bernasib seperti Australia U23 yang gugur di tangan Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 memiliki kekuatan untuk mengganggu tim-tim unggulan di Piala Asia U23 2024. Ya, kekuatan timnas Indonesia U23 pun berasal dari para pemain berpengalaman mereka. Sebab para pemain senior yang masih muda bisa dimainkan di tim U23. Bunyi pernyataan media Prancis L'Ukraine Opposé di artikel mereka. Ya, setelah gugur di 16 besar Piala Asia 2023, para pemain senior seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, sampai Justin Hubner menjadi andalan di skuad U23, kata media Perancis tersebut. Selain itu ada juga Vietnam yang saat ini tengah mengalami krisis sepak bola namun masih bisa menjadi pengganggu di Piala Asia U23 2024. Ya, kami berharap dengan kehadiran mereka di sini di Olimpiade Paris 2024. Lanjut media Perancis tersebut. Ya, seperti diketahui memang timnas Indonesia U23 mencetak sejarah karena sukses untuk pertama kalinya menembus babak perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Ya, melihat hal tersebut, bintang timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand hanya bisa berharap sejarah baru akan terus tercipta di Piala Asia U23 2023 tersebut.
Ya, timnas Indonesia U23 berhasil melenggang ke perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Mereka sukses menjadi runner-up grup A setelah mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan di fase grup. Ya, 2 kemenangan itu diraih atas Australia dan Yordania. Melihat hasil tersebut, Marcelino mengatakan sangat senang bisa mencetak sejarah baru bersama timnas Indonesia U23. Pemain KMSK DNZ ini pun berharap keberhasilan ini bisa menjadi sebuah tanda bahwa masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Ia pun ingin terus Garuda Muda mengukir sejarah baru di Piala Asia U23 2024 yang berarti timnas Indonesia U23 harus terus lolos sampai ke babak final. Ya, tentu saya sangat senang ya, kami membuat sejarah baru. Ini pertama kalinya kami mengikuti turnamen ini. Dan ini menjadi pertanda baik bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dan ya, saya harap kami bisa menulis cerita baru di babak selanjutnya, kata Lino. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan juara dari grup B Piala Asia U23 2024. Saat ini, Korea Selatan U23 memuncaki klasmen sementara grup itu dengan perolehan 6 poin. Ya, PSSI melobi LC Hirinfin kembali agar Nathan Choaon memperkuat timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kabar itu disampaikan oleh asisten timnas Indonesia U23 Nova Arianto. Ya, Nathan Choaon tampil gemilang dalam 3 laga yang dijalani timnas Indonesia U23 di grup A Piala Asia U23 2024. Bermain sebagai gelandang, posisi yang hampir tak pernah dijalankan sebelumnya, pesepak bola 22 tahun ini justru tampil luar biasa. Terlihat sepanjang 90 menit pertandingan, Nathan Choaon tak kenal lelah berlari. Status unsung hero yang layak disematkan kepada mantan pemain SBV Excelsior tersebut. Sayangnya pada pagi tadi, Nathan yang baru saja mengantarkan timnas Indonesia U23 ke perempat final, dikabarkan harus pulang ke Belanda. Ia pulang ke Belanda untuk kembali memperkuat sang klub SC Hirinfin. Ya, karena itu menarik jika menanti aksi lobby lanjutan dari PSSI jika nantinya SC Hirinfin bersedia melepas Nathan Choaon, angkat topi layak diberikan kepada PSSI. Tidak hanya itu, masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @alfam413112 itu iri melihat timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 yang mana semakin dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Akun ini bahkan mengatakan ujung-ujung timnas Indonesia U23 bakal mundur jika nantinya bertemu dengan timnas Israel U23 di Olimpiade Paris 2024. Akun itu angkat suara, ia mengatakan tak masalah jika nantinya timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, mengingat skuad Garuda Muda berpotensi bersua dengan Israel, negara yang dipandang buruk oleh akun tersebut. Ya, pergilah timnas Indonesia ke Olimpiade. Di grup D Olimpiade ada negara haram yaitu Israel. Khawatir nanti Indonesia otomatis mengundurkan diri. Piala Dunia U20 pun mundur karena ada negara haram, tulis akun tersebut. Ya, menarik menanti respon yang ditunjukkan timnas Indonesia U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Sanggupkah skuad asuhan Sinteyong untuk unjuk gigi layaknya laga-laga sebelumnya?